Cerita sebenarnya video viral mutilasi hidup-hidup dan sadar sampai meninggal. Selamat datang di channel ini bos, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan langsung masuk aja bos, intro dulu gan. Jadi gini, pernah gak jari gansis kejepit pintu? Sakit pasti. Nah, bagaimana rasa dimutilasi hidup-hidup? Dan bagaimana rasanya jika gansis melihat perempuan yang mutilasi hidup-hidup? Lebih jika yang jadi korban itu adalah teman atau keluarga kita. Oh sedih. Jadi udah sekitar 3 hari ini viral video tewas bocah yang dimutilasi hidup-hidup. Saya juga baru tahu tadi malam saat nonton TikTok yang pada salim sama kasir itu. Langsung saya cari tahu tuh berita sebenarnya. Dari artikel yang dibaca dan video yang tonton, sebenarnya bukan bocah dari wanita yang dilihat sekitar 23 tahun asal Brasil yang dimutilasi dalam keadaan hidup secara berlahan-lahan. Apa saja yang bisa disiapkan? Mari kita langsung ke TKP dan check it out. Jadi menurut info yang aneh baca, ini kasus pembunuhan yang mengalami mutilasi sudah terjadi sejak tahun 2018, namun baru viral pada 2020 ini karena diupload pada salah satu media sosial. Dari video yang diputar, akhirnya muncul banyak reaksi, sedih dan sadis, dan banyak pula yang salah tafsir tentang jenis kelamin dan umur dari orang yang jadi korban dalam video pembunuhan tersebut. Memang kasus ini beritanya di dunia maya khusus Indonesia jadi simpang siur karena berita kasus ini hanya bisa ditemukan dalam bahasa Brazil, baik video maupun artikel, sedangkan dalam bahasa Inggris tidak ditemukan. Akhirnya aneh yang mau nulis utas nyari referensinya harus disetujui dengan Google Translate. Ceritanya, ini adalah persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brasil lawan di Barra do Ceará antara faksi GDE dengan faksinya Nara Alin Mota de Lima yang ada di video sadis tersebut. Faksi ini katanya udah punya daerah kekuasaannya masing-masing dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan dijual atau bertransaksi narkoba di area kekuasaan faksi lain. Jika ketahuan dapat melakukannya seperti yang di video tersebut. Nah, si Nara Alin Mota de Lima ini katanya dulunya tinggal dan jadi anggota dari faksi lain yang kemudian pindah tempat tinggal dan kemudian melakukan transaksi di wilayah berkuasa faksi lain yang disebut GDE. Nah, apa yang telah dilakukan Nara Alin kemudian diketahui oleh faksi GDE, dan memberitahu kepada para pemimpinnya yang bernama Mitol, nama panggilan, yang saat itu adalah pemimpin geng ini saat ini sedang melawan hukuman karena menggunakan narkoba, dan karena itu geng ini masih aktif dan eksis, maka ia dapat mengontrol gengnya dari balik penjara. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Alin pun segera dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian kelompok ini menyambangi tempat tinggal si Nara Alin, dan sebaliknya si Nara Alin dan Ingrid Teixeira Ferreira menghadiri 22 tahun. Niatnya hanya berpartisipasi dan membunuh si Nara Alin, namun kedua teman Nara Alin juga ada yang bisa melaporkan polisi tentang rencana penculikan dan membunuh ini. Akhirnya mereka bertiga ditransfer ke hutan bakau Sungai Ceará. Diharapkan bakau dari perempuan ini dihabisi. Mereka meminta belas kasih, pada akhirnya Dorciel Ancelmo ditembak dari kepala dan meninggal seketika, sedangkan Nara Alin dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup secara bebas seperti di video. Mereka tidak langsung memotong, namun memotong jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatan tumpul. Setelah itu dipotong lengan kanannya hingga putus, lanjut lagi motong lengan kiri sampai putus. Kaki kanan dan kaki kiri pun telah berkurang demi cuaca hidup dan dipahami, dan terakhir leher mereka dipenggal dan masih bergerak dan merontak karena ditebas berulang kali sadis dan patah. Kemudian bagian tubuh dari ketiga korban ini ditempatkan pada bagian yang terpisah, sehingga bagian atas dari bagian tubuh wanita ini. Dan untuk